Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Linda. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau berangkat ke Australia. Jadi yang pastinya di sini visa kalian sudah ready dan kalian tinggal berangkat ya. Jadi jangan nanya lagi gimana cara untuk mendapatkan visa ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran cara untuk mendapatkan visa, itu ada di video-video aku sebelumnya, bisa dicek. Nah, persiapan yang paling pertama adalah kalian harus tahu kalian mau ke kota mana. Jadi Australia itu sangat luas, jadi kalian harus tahu kalian mau ke kota mana dulu. Misalnya kayak Sydney, Melbourne, Darwin, Perth, Brisbane, Queensland. Jadi kalian harus tahu dulu kalian mau ke kota yang mana. Nah, jadi ini tergantung banget juga dari tujuan kalian itu sendiri. Jadi kalau misalnya tujuan kalian ke Australia terlebih dahulu kalian mau ngumpulin payslip, kalian bisa mencari informasi untuk langsung ke Outback. Kalau misalnya kalian sudah punya kenalan di Outback, itu bisa banget kalian langsung ke Outback. Cuma kalau misalnya kalian gak ada kenalan sama sekali dan you guys have no idea, saran saya kalian ke kota besar terlebih dahulu, kayak Sydney, Melbourne, atau Brisbane. Nah, di sana tuh kalian bisa ketemu sama orang-orang yang juga punya tujuan yang sama kayak kalian. Jadi, kadang kita tuh ketemu sama WHV holder yang juga sama-sama pengen untuk ke Outback karena tujuan mereka adalah mau ngumpulin payslip untuk visa extension. Nah, jadi di sana kalian bisa ketemu banyak orang kalau di kota besar. Jadi kalian bisa nanti baru ke Outback. Dan kalau untuk di kota besar juga itu untuk transportasi itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya kalian langsung ke Outback itu biasanya transportasi agak susah ya. Biasanya tuh kalian disarankan untuk punya transportasi sendiri. Terutama kalau misalnya kayak kalian kerja di farm, itu biasanya jauh ya dari town. Jadi biasanya itu kalian harus kayak punya kendaraan pribadi gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak nginap di farmnya gitu, bisa banget kalian nggak perlu transportasi. Cuman saran saya kalian punya kenalan dulu lah at least. Jangan sampai kalian ditipu ya. Jadi kalian misalnya kalau lihat di grup tuh lagi butuh karyawan segini-segini, lagi butuh staff untuk di farm ini dengan gaji segini, kalian jangan teriming-iming terlebih dahulu ya. Kalian harus cari tahu dulu gimana untuk sistem kerjanya, penggajiannya gimana, nama perusahaannya at least kalian tahu terlebih dahulu ya. Karena pengalaman pribadi aku pernah ditipu. Cuman di video kali ini saya tidak akan sharing di video ini, aku akan sharing next time. So kita fokus dulu ya untuk apa aja yang kalian perlu siapkan untuk ke Australia. Nah, jadi yang pertama adalah kalian searching dulu kalian mau ke kota mana. Dan kalian harus punya tujuan. Tujuan pertama kalian mau ngumpulin payslip atau kalian mau ke kota dulu, kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah ketika kalian sudah tahu kalian mau ke kota mana, yang kedua adalah kalian beli tiket pesawat. Nah, jadi jauh-jauh hari kalian kalau bisa beli tiket pesawat biar nggak terlalu mahal ya. Kalian bisa cari melalui Traveloka, Skyscanner, kalian bisa booking.com, Agoda, dan bisa melalui websitenya langsung juga. Jadi kalau misalnya kalian kayak ada mau reschedule, kalian mau refund atau whatever, kalian bisa langsung untuk telepon maskapainya biar lebih gampang. Alright, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kalau bisa kalian join grup yang ada di Facebook, WhatsApp, ataupun Telegram. Nah, kalau misalnya kalian kayak mau ke Sydney, kalian bisa gabung di grup yang namanya The Rock. Itu banyak banget informasi mengenai rent, informasi mengenai pekerjaan. Jadi The Rock ini emang khusus untuk grup orang Indonesia ya. Jadi at least agak bisa dipercaya, tapi kita nggak bisa percaya 100% juga ya, karena di grup itu sendiri banyak banget orang dan kita nggak bisa tahu bahwa ini orangnya
beneran atau ini penipuan, kan kita nggak pernah tahu ya. Terus dari grup itu sendiri kalian juga bisa mencari pekerjaan, kemudian kalian bisa cari rent di situ. Jadi kalau misalnya sebelum kalian berangkat, kalian harus udah tahu dulu nih kalian bakal stay di daerah mana, kayak lokasi yang kalian incar tuh di mana, misalnya kayak di CBD atau di mana. Jadi biar dia lebih gampang untuk diakses public transport ya. Walaupun kalau misalnya kayak kalian di CBD itu biasanya lebih mahal, cuman kan ya at least gampang lah buat kalian untuk kesana kemari gitu kan. Nah, kalau pengalaman aku pribadi sih, kemarin sebelum aku ke Sydney, aku belum nyari rent dulu ya, karena aku tuh tidak mau untuk tinggal di tempat yang aku belum lihat secara langsung. Karena kalau lewat Facebook, lewat online kan kita nggak bisa lihat ya dia lingkungannya tuh kayak gimana, terus aksesnya tuh kayak gimana, apakah gampang diakses sama public transport, atau apakah lingkungannya nggak nyaman, berisik, kotor, atau gimana ya. Jadi waktu itu aku tuh untuk 1 minggu itu aku sama teman aku, kita booking hostel dulu ya. Jadi 1 minggu tuh kita stay di hostel. Terus setelah itu pada saat kita nyampe, kita ngurus-ngurus kayak tax, ngurus bank account. Terus habis itu langsung kita mencari kayak kerja dan juga kita nyari rent kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di Australia itu kalau misalnya kalian mau ngerent, biasanya tuh kayak ada minimum stay gitu kan, kayak minimum stay 2 months. Nah, kalau misalnya kalian nggak suka terus minimum stay-nya 2 bulan, kan mau nggak mau kalian harus tinggal di situ 2 bulan kayak gitu. Tapi ya tergantung kalian lagi, kalian mau ribet. Kalau kayak aku kemarin kan agak ribet ya pindah-pindah, tapi kalau kalian nggak mau ribet sih it's okay. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kalian harus menyiapkan uang ya, of course, untuk biaya hidup kalian di sini. Dan kalau pengalaman aku pribadi, kemarin aku nganggur itu 1 minggu, dan 1 minggu itu aku habis duit sekitar 10 sampai 20 juta untuk 1 minggu. Karena kan kalau baru nyampe tuh kita butuh banyak banget nih pengeluaran, kayak bond money untuk rent tuh biasanya minimum 2 minggu bond money. Kemudian let's say 2 minggu itu kayak misalnya rent kalian 250 kan per minggu. Jadi kalian harus ngasih bond money tuh 500 ya. Tapi bond money-nya tuh nanti dibalikin kayak gitu. Cuman ya emang sistemnya tuh kayak gini di sini. Kemudian setelah itu kalian harus beli kayak peralatan-peralatan lah buat bekal, kayak spray, terus kayak bantal kayak gitu-gitu, karena ada tempat yang nggak menyiapkan bantal. Jadi kalian kadang harus beli sendiri, kemudian harus beli handuk dan segala macam. Kecuali kalau misalnya kalian dari Indo udah nyiapin semuanya, it's okay, kamu nggak perlu butuh banyak. Cuman biasanya kayak shampoo, sabun-sabun gitu kan harus beli ya. Kalau dibawa dari Indo kan dia bakal over luggage kayak gitu kan. Jadi kalau bisa minimum kalian menyiapkan uang 20 juta untuk bertahan hidup ya. Kalau misalnya kalian nganggur 2 minggu mungkin masih bisa 20 juta itu. Cuma kalau udah di atas 2 minggu ya kalau bisa minimal 20 sampai 30 juta lah untuk bertahan hidup di Australia, just in case kalau misalnya kalian belum dapat kerja kayak gitu. Kemudian aku pribadi kemarin aku pakai Genius. Nah, Genius itu menurut aku sangat membantu ya buat di tap di mana-mana kalau di Australia. Jadi dia lebih gampang untuk dipakai. Soalnya kemarin itu BCA saya nggak bisa dipakai di luar negeri ya. I don't know, somehow dia nggak bisa karena pengaturan atau bagaimana. Dan akhirnya aku pakai Genius dan dia bisa. Jadi aku apply Genius tuh sebelum aku berangkat ya. Mungkin kayak 1 minggu sebelum aku berangkat ke Aussie, aku apply Genius dan
Pas nyampe di Aussie aku pakai top up, aku pakai bayar kartu, aku pakai bayar transport, pakai bayar beli-beli alat rumah tangga, alat ya perlengkapan lah buat makan dan segala macam itu bisa. Jadi sambil nunggu ATM aku jadi, aku pakai Genius dulu kayak gitu. Dan menurut aku sih bagus Genius ya. Ini bukan promosi tapi ini sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Oke. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah kalian harus membawa obat-obatan ya, apalagi buat kalian yang punya kayak penyakit khusus dan butuh obat khusus. Aku saranin kalian membawa obat-obat kalian. Tetapi kalau misalnya kalian punya kayak obat khusus, jangan lupa bawa resepnya ya, kalau memang ada resep dari dokter. Dan kalian juga jangan lupa untuk declare pada saat kalian sampai di Australia ya. Jadi pada saat sebelum kita landing tuh biasanya kita dikasih kayak surat kertas gini untuk diisi kayak kalian bawa apa aja. Misalnya kalian kayak bawa obat-obatan, itu kalian harus declare ya. Kalian bilang kalian membawa, klik yes. Terus kalau misalnya mereka nanti lihat pada saat kalian di bagian imigrasi dan mereka lihat, biasanya mereka akan periksa ya. So jangan lupa di declare kalau kalian membawa obat-obatan, karena kalau obat-obatan itu kadang di sini tuh nggak ada obat yang mirip di Indo gitu. Dan kalaupun ada, itu biasanya di sini agak ribet ya soal obat-obatan, karena mereka nggak bisa langsung kayak ngasih kita obat. Kayak misalnya perempuan kan butuh obat ini, kadang tuh nggak bisa langsung didapat. Kita harus ke dokter dulu, konsultasi dulu, baru kita dikasih resep kayak gitu. Dan you know lah, itu mahal kan kalau harus konsultasi dulu. So ya sebaiknya kalian bawa obat aja dari Indo, kan kalian bisa declare. Kalau misalnya bisa masuk apa enggak kan itu kan urusan nanti ya, tapi biasanya sih bisa. Yang penting kalian ada alasan tersendiri kayak gitu. Kemudian selanjutnya, ini sangat penting guys, jangan sampai kalian lupakan dan jangan sampai kalian sepelekan ya. Yang ketujuh adalah asuransi. Ini bukan aku nakut-nakutin ya, tapi menurut aku asuransi itu sangat penting. Kita nggak pernah tahu kita bakal kena musibah kapan. Atau walaupun kalian bilang aku nggak sakit, I don't need asuransi kan. Itu penting guys. Kita butuh asuransi, kita sehat atau sakit, we always need insurance. Jadi just in case kalau misalnya kalian kecelakaan di jalan atau di lingkungan kerja, kalian jatuh atau tiba-tiba sakit, atau emang kalian ada penyakit yang kalian nggak tahu pas di Indo dan nyampe di sini baru kalian berasa, itulah pentingnya asuransi. Jadi kalau aku pribadi kemarin aku pakai Bupa ya, aku pakai Bupa yang harganya tuh sekitar $54 per bulan. Jadi sekitar 540.000 per bulan ya guys. Ini per bulan loh. Kalau kalian kerja sehari aja itu udah bisa cover untuk 1 bulan. So jangan sepelekan asuransi. Karena pengalaman aku pribadi kemarin aku sempat sakit, teman aku juga sempat sakit. Teman aku sempat dioperasi guys. Kalau dia nggak punya Bupa dia bakal bayar puluhan ribu, dan karena adanya asuransi dia di cover semua sama Bupa. So itu adalah pentingnya asuransi. Aku juga kemarin sakit. Sebenarnya bukan sakit parah sih, cuma karena infeksi di bagian kaki karena habis jatuh. Kemudian aku masuk di UGD dan aku cuma konsultasi, aku dikasih antibiotik, aku bayar $600 atau setara dengan 6 juta rupiah guys. Dan untungnya aku pakai asuransi, jadi aku di cover sama asuransi setengah harga. Jadi ya sekitar 300-an something, jadi aku cuma bayar setengah. Kebayangkan kalau misalnya aku nggak pakai asuransi, So, aku bukan nakut-nakutin, tapi just in case kalian harus punya asuransi. Karena kita jauh dari orang tua, jauh dari kerabat yang bisa
ngurus kita kalau misalnya kita sampai kenapa-napa. Jadi jangan sayangkan uang kalian yang $54 itu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian harus membawa kayak alat-alat yang kalian perlukan di sini nanti kalau misalnya kayak kalian bekerja. Sebenarnya ini antara penting atau enggak. Jadi ini adalah pilihan buat kalian. Kalian mau bawa dari Indo karena di Indo lebih murah, atau kalian mau beli di sini. It's up to you. Jadi kalau di sini kerja, misalnya kalau kalian kayak kerja di kafe-kafe gitu, di hotel, di restoran, atau di retail, itu biasanya kita diharuskan untuk menggunakan baju hitam, kemeja hitam, ataupun baju polos hitam ya. Kemudian celana hitam, kadang legging, kadang celana jeans, terserah. Terus kemudian selanjutnya sepatu. Biasanya kalau kalian kayak di restoran gitu, kalian biasanya disuruh untuk menggunakan sepatu cats ya, sport shoes gitu. Tapi kalau saran saya, kalian pakai sepatu yang nyaman dan anti slippery ya. Jangan sampai kalian terpeleset dan kalian kenapa-napa. Jadi nggak apa-apa untuk invest di sepatu karena keselamatan itu paling penting ya. Nah, kemudian selanjutnya apa aja sih yang harus kita siapkan kalau misalnya kalian mau ke Australia ya? Jangan lupa kalian harus membawa paspor kalian ya. Paspor kalau bisa jangan lupa di copy. Karena kalau setiap kalian mau ngapain, kayak misalnya nih kalian mau ke bank, itu biasanya dimintain fotokopi paspor. Terus kalau kalian mau beli SIM card juga biasanya dimintain fotokopi paspor. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa ya siapin lah minimal 3 lembar ya fotokopi paspor. Jadi sebenarnya di sini bisa untuk ngeprint, untuk ngopi bisa, cuman di sini agak mahal dikit dibandingin di Indo. Dan juga untuk tempat fotokopi itu kadang jauh ya. Jadi kalau bisa kalian copy aja di Indo, lebih murah dan kalian nggak wasting time untuk pergi lagi ke office work atau ke library gitu ya. Kemudian kalian juga kalau bisa print untuk visa kalian. Visanya yang kalian dapat dari email IMI tuh kalau bisa di print, atau kalian bisa cek di Vevo. Itu kalian print minimal 3 juga. Biasanya tuh pada saat kalian di imigrasi Indonesia pertama kali biasanya kalian akan dimintain visa kalian. So ya bisa kasih itu. Kemudian juga pada saat kalian apply kerja biasanya mereka akan minta visa kalian. So just in case kayak gitu. Kemudian kalau kalian mau, kalian juga sudah bisa untuk ngeprint CV kalian di Indo, cuman untuk nomor teleponnya jangan diisi dulu ya. Jadi kalian isi nomor teleponnya pada saat kalian sudah punya nomor Australia. Nah, jadi untuk mendapatkan nomor Australia itu biasanya kalian bisa mendapatkan pada saat kalian di airport nanti ya. So, nomor teleponnya dikosongin dulu. Alright. Nah, kemudian selanjutnya kalau pengalaman aku pribadi, ini sih pilihan juga ya. Kalian mau apply dari Indonesia atau kalian mau apply pada saat sudah sampai di sini. Nah, untuk mengapply bank account, kalian bisa sudah mengapply dari Indonesia. Nah, tapi aku tidak tahu kalau untuk bank lain apakah bisa apa enggak. Tapi ini pengalaman aku melalui Commonwealth Bank. Pada saat aku masih di Indonesia, kayak 1 minggu sebelum aku berangkat ke Aussie, aku udah apply online untuk bank accountnya. Jadi pada saat aku sampai di Australia, aku tinggal ke banknya untuk bawa paspor dan juga bawa NPWP. NPWP-nya dari Indo ya. Karena ini pengalaman aku pribadi, aku dimintain NPWP pada saat aku apply untuk banknya ya. So pada saat aku nyampe di Australia, aku tinggal bawa paspor, terus NPWP, terus isi sedikit berkas yang harus diisi, terus habis itu kartunya langsung jadi. Jadi kalau misalnya kalian apply online dulu, itu nomor rekening kalian sudah ada. Jadi pas nyampe di Australia tuh kalian tinggal ngambil kartunya gitu di bank. Jadi
lebih cepat gitu loh. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lama-lama kan? Kenapa harus nunggu sampai di Aussie dulu gitu maksudnya. Nah, kalau untuk TFN sih nggak bisa di-apply dari Indo ya. Jadi kalian apply TFN tuh pada saat udah nyampe di Australia. Kayak gitu. Terus apalagi yang harus kalian persiapkan? Nah, kalau misalnya kalian masih punya waktu di Indonesia sebelum keberangkatan kalian masih punya waktu, masih punya duit, ya kalau bisa kalian bisa untuk upgrade skill kalian. Skill apa sih? Sebenarnya bukan skill yang penting-penting amat, tetapi ini tuh sangat dibutuhkan untuk mencari kerja di Australia. Contohnya misalnya kalian belum pernah melakukan pekerjaan yang kayak bartender, itu bisa kursus bartender, atau kursus barista, atau kursus waitress, atau housekeeping, ya at least belajar dikit. Jadi pada saat kalian nyampe di sini tuh kalian ada skill yang bisa kalian gunakan pada saat kalian di Australia. Jadi lebih gampang juga untuk kalian mendapatkan kerja kayak gitu. Nah, kemudian yang paling penting yang harus kalian siapkan adalah kalian harus menyiapkan fisik dan mental kalian, karena di Australia itu mostly pekerjaan fisik, so kalian harus siap-siap secara fisik dan secara mental ya, of course, karena di sini kalau kita kerja itu beneran kerja, kita dibayar per jam, so kita harus cepat kerja. Kalau misalnya kalian suatu hari dipecat, bisa jadi karena kalian lambat, atau bisa jadi karena kalian kebanyakan ngomong di tempat kerja, dan bisa jadi juga karena bosnya nggak suka dengan attitude kita. Jadi 3 yang sangat penting ya di dunia kerja di Australia. Alright, so itu aja sih yang bisa aku sharing untuk di video kali ini. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau aku sharing, cuman kalau aku sharing semua di satu video bakal kepanjangan. So mungkin another time aku bakal bikin video lagi tentang tips dan pengalaman-pengalaman di Australia. Alright, thank you so much guys udah nonton. Kalau ada pertanyaan langsung aja di komen di bawah ya. Thank you and see you guys on next video. Bye!